Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bang Rizal Putra Aji ingin mengajak Bapak Ibu semuanya melihat bagaimana kita melakukan eksperimen untuk mengetahui madu murni dan madu yang tidak murni. Saya sudah punya madu ya. Ini adalah madu dari lebah tawon kelanceng atau lebah kelulut, di mana madu ini nanti akan kita jadikan sebagai eksperimen untuk melihat apakah madu ini murni atau tidak. Lihat video-video saya nantinya ya, bagaimana kita melakukan uji coba tes eksperimen terhadap madu kelanceng ini. Kali ini saya tidak akan membahas tentang madu kelanceng, karena saya punya di sini ada madu murni dari lebah tawon gung ya, mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini adalah madu murni dari lebah tawon gung, dimana kali ini eksperimen yang akan saya lakukan adalah menguji atau melihat ciri-ciri madu murni dengan membandingkan dengan madu yang sudah tidak murni lagi. Artinya ini adalah madu yang sudah terkontaminasi dengan unsur-unsur yang lain. Maknanya sudah bercampur dengan campuran yang lain. Jadi dia tidak murni lagi. Untuk mengetahuinya bagaimana perbedaan antara madu yang masih murni dari lebah dengan madu yang sudah tidak murni lagi, itu teman-teman Bapak Ibu bisa lihat pada video-video saya ini ya. Perhatikan dengan baik dari awal. Mudah-mudahan bisa memberi informasi kepada Anda agar Anda bisa mendapatkan madu yang murni dari lebah dan Anda tidak tertipu. Oke ya, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sahabat, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya ingin memberitahu tentang bagaimana caranya membedakan madu yang murni dari lebah dengan madu yang sudah dicampur dengan bahan yang lain, seperti itu ya. Tujuan saya membuat eksperimen ini adalah supaya teman-teman Bapak Ibu yang ada di rumah ketika membeli madu tidak tertipu, seperti itu ya. Nah, karena sekarang lagi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan madu, berkenaan dengan itu saya ingin memberikan sedikit tips ya, membedakan bagaimana caranya kita dapat tahu mana madu yang masih murni alami dan mana madu yang sudah tidak murni lagi, seperti itu. Oke, selamat menyaksikan ya, simak baik-baik videonya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Pertama-tama untuk mengetahui mana madu murni dari 3 jenis madu ini, kita bisa menggunakan dengan teknik yaitu media telur ayam ya. Telur ayam ini boleh, telur ayam kampung boleh, telur ayam ras juga boleh, terserah, telur bebek juga boleh. Nah, buang putih telurnya, putihnya dibuang. Kita di sini memanfaatkan kuning telurnya. Kuning telurnya ini nanti akan kita campur dengan madu, yang ada pada kita. Nah, kalau Bapak Ibu membeli madu di luaran, kalau Bapak Ibu menginginkan madu yang murni, teknik ini adalah sangat cocok untuk dilakukan di rumah, yaitu dengan cara kita cek dulu mana madu yang masih murni dari lebah dan mana madu yang sudah dicampur ya. Nanti saya jelaskan ini semuanya, saya jelaskan. Di sini ini adalah saya punya ini madu yang masih murni ya, masih murni. Ini dari lebah hutan, dari madu lebah hutan yang besar-besar itu, Apis dorsata kalau saya nggak keliru jenisnya. Sementara yang ini adalah juga madu hutan. Ini madu hutan ya. Ini madu hutan, jenisnya sama, Apis dorsata juga. Nah, kalau yang satu ini beda. Ini adalah madu dari lebah kelanceng atau lebah kelulut. Nah, kali ini kita akan menguji bagaimana reaksi ketika madu murni dari
lebah hutan antara yang ini dan ini, mana di antara keduanya yang masih murni. Karena dari segi warna sama, ini pun juga sama, tidak jauh perbedaannya dari segi warna. Dari segi rasa memang berbeda, ini berbeda, ini dan ini semuanya berbeda. Dari segi rasa saya tidak akan jelaskan karena teman-teman Bapak Ibu nggak akan dapat juga merasakan apa yang saya rasakan, jadi nggak akan saya jelaskan. Saya hanya ingin melihatkan bagaimana ciri-cirinya ketika madu murni ini dicampur dengan kuning telur, dan madu yang sudah tidak murni lagi dicampur dengan telur, reaksinya seperti apa. Ini nanti bisa dipraktekkan di rumah oleh Bapak Ibu semuanya. Silahkan cek madu yang ada di rumah Anda, kalau memang Anda belinya madu murni seperti itu ya. Ini kita campur dulu 2 sendok. Kita ambil madu yang masih murni ya, 2 sendok. Nah, dari segi warna dan tekstur dia memang berbeda sedikit ya. Maksudku dari segi bentuknya memang agak berbeda sedikit. Kalau ini agak-agak agak-agak seperti ada serbuk-serbuk bunganya seperti itu ya. Tidak bening selalu seperti itu. Nah, lalu ini juga kita ambil ya. Ini kita ambil, yang ini kita ambil 2 sendok juga. Oke. Nah, kalau masalah gas, dia ada gas ya. Dia juga mengandung gas, sama kalau masalah gas. Nah, seperti itu. Ini madu yang tidak murni seperti itu. Nah, ini tidak murni dari lebah. Yang ini kelihatan ya. Kita ambil 2 sendok, lalu kita campur dengan kuning telur. Nah, caranya ini kita aduk. Yang ini juga kita aduk ya. Nah, seperti itu kita aduk. Nanti teman-teman Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya, apa perbedaannya. Nah, seperti itu ya. Kita aduk. Ini juga kita aduk seperti itu. Kita aduk. Nah, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu apa perbedaannya antara madu yang masih murni dari lebah dengan madu yang sudah tidak murni lagi dari lebah. Seperti itu. Apa perbedaannya? Nah, saya akan perlihatkan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya. Itu ini. Nah, dari mana perbedaannya? Dari mana kita dapat mengetahui perbedaannya? Nah, perbedaannya itu akan terlihat pada telur itu sendiri ya. Kalau madunya itu murni, dia akan matang. Seperti ini. Telurnya matang. Tuh, Anda teman-teman Bapak Ibu lihat sendiri. Telurnya matang. Ya, tuh. Telurnya dia bisa matang. Nah, lihat ya. Bisa dimakan apa enggak? Oke, ini ada telepon masuk. Deh. Seperti itu ya. Dia telurnya itu akan matang dengan sendirinya ya. Nah, matangnya seperti ini. Telurnya matang. Tapi ketika madunya kalau dia sudah tidak murni lagi, dia nggak bisa matang. Seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Ya. Lihat lagi. Perbedaannya adalah, teman-teman bisa lihat sendiri ini perbedaannya. Ini adalah madu ketika kalau dia masih murni dicampur dengan kuning telur, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, kalau madu dicampur dengan kuning telur. Apabila madu tersebut masih murni, dia seperti ini. Tetapi ketika madu tersebut sudah tidak lagi murni, dia tidak akan bisa matang. Tidak akan bisa matang seperti ini. Dia tidak bisa ya, seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman Bapak Ibu semuanya yang ingin saya sampaikan. Silahkan dicek
dilihat bagaimana madu yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Apakah madu yang Bapak beli itu madu murni atau madunya tidak murni? Hasilnya nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Seperti itu. Ya. Ini adalah yang sebelah kanan ini adalah madu dari lebah madu murni. Ketika dicampur dengan telur, telurnya matang. Telurnya matang. Ketika madu yang sudah tidak murni lagi dicampur dengan telur, maka hasilnya tidak bisa matang. Lihat ya perbedaannya ya. Nah, tuh. Itu tadi ya perbedaannya antara madu lebah yang masih murni dengan madu lebah yang sudah tidak murni lagi. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Anda sudah melihat bagaimana tadi kita melakukan eksperimen, di mana tujuan kita adalah untuk mengetahui perbedaan antara madu murni dari lebah dan madu murni yang sudah terkontaminasi atau bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Eksperimen ini sengaja kita lakukan supaya Bapak Ibu semuanya dapat mengetahui bagaimana tekniknya untuk mengetahui ciri-ciri dari madu murni. Tadi kita sudah lakukan eksperimen uji coba di mana madu yang masih murni, madu yang masih murni, ketika kita campur dengan kuning telur, hasilnya seperti ini. Telurnya matang, ya, seperti itu ya. Nah, ketika madu yang sudah tidak murni lagi kita campur dengan kuning telur, hasilnya seperti ini, ya, seperti ini. Hasilnya seperti ini. Telurnya tidak bisa matang, ya. Tujuan eksperimen ini kita buat adalah untuk membantu teman-teman Bapak Ibu supaya tidak tertipu dengan madu-madu yang beredar di pasaran. Ketika Bapak Ibu memerlukan madu murni, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana cara membedakannya, seperti itu ya. Cara ini sudah dilakukan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Jadi ini adalah yang sangat simpel, sederhana dan akurat. Teknik untuk uji coba madu seperti ini adalah top. Oke. Terima kasih. Saya Bang Rizal Putra Aji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti kita akan buat lagi video-video selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan berikan komentar pada kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab, atau hubungi saya melalui nomor WA ya. Jadi kita bisa chattingan, bisa video callan. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan madu murni dari lebah ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.